Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, salah satu peserta Latsar Angkatan 6 2026 dari pemerintah Kabupaten Mamasa. Saat ini saya akan mewawancarai Kak Fitri Arifai atau biasa dikenal Kak Pipi, selaku relawan Palang Merah Indonesia yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Langsung saja Kak, pertanyaan pertama terkait kedaulatan negara. Dalam menjalankan tugas kemanusiaan, bagaimana sih sebenarnya peran relawan Palang Merah Indonesia dalam mendukung kedaulatan negara, khususnya dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik sosial? Nah, sebagai relawan Palang Merah, tentunya kita di PMI itu mendukung yang namanya kedaulatan negara melalui pelayanan kemanusiaan yang cepat, netral, dan juga terkoordinasi dengan pemerintah. Nah, kalau saat ini bencana terjadi, kehadiran PMI tentunya bersama dengan stakeholder seperti TNI, Polri, terus beberapa pemerintah daerah. Nah, ini menunjukkan bahwa negara kita itu hadir untuk melindungi rakyatnya. Terus stabilitas masyarakat yang terjaga juga merupakan bagian dari menjaga kedaulatan negara. Baik Kak, pertanyaan kedua, menurut pengalaman kita sebagai relawan, kegiatan apa saja yang PMI lakukan sehingga berkontribusi terhadap keselamatan dan ketahanan masyarakat Indonesia? Kalau menurut pengalaman saya, nah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan itu seperti evakuasi, terus ada juga kegiatan donor darah, terus bisa juga kita lakukan sosialisasi atau juga edukasi kebencanaan. Nah, itu adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Kalau keselamatan bangsa tentunya bukan hanya dari ancaman militer, tapi juga dari bencana dan juga kesehatan. Jadi dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tentunya kami di PMI juga turut memperkuat ketahanan nasional. Oke, baik Kak. Pertanyaan terakhir, dalam penanganan bencana di berbagai daerah Indonesia, bagaimana kolaborasi apa yang PMI lakukan terhadap memperkuat persatuan serta menjaga keutuhan wilayah NKRI? Kalau relawan PMI itu sering bertugas lintas daerah tanpa membedakan suku, agama, atau juga wilayahnya. Jadi solidaritas ini yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan juga masyarakat itu menjadi wujud nyata bagaimana kita menjaga keutuhan wilayah NKRI. Baik Kak, saya rasa jawaban yang tadi kita paparkan sangat jelas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami diberikan satu tugas dari materi kami atau tim kami untuk mewawancarai salah satu masyarakat atau pimpinan dalam kantor. Untuk itu saya minta izin Bapak, apakah bisa saya mewawancarai mengenai tugas kami. Terima kasih untuk merespon dari menjadi tugas sebagai para negara. Kami sangat merespon dengan baik tadi sekaitan dengan daripada tugas adik-adik sekalian. Kira-kira apa yang ini menjadi referensi untuk kami sampaikan ke depannya dan menjadi tugas dari semua. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan Pak, yang mengenai peran kita sebagai SN khususnya di bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga dapat memperkuat kedaulatan negara Indonesia melalui peningkatan kepercayaan publik dan stabilitas pemerintah. Saya kira itu Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Khususnya kita di Badan Pengelola Keuangan Daerah
itu yang menjadi sorotan bagi baik masyarakat maupun pemerintahan sendiri, di mana badan pengelolaan ini merupakan tombak untuk menilai dari kepercayaan publik secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, di sisi pelayanan kita di Badan Pengelolaan ini, yang perlu kita tingkatkan adalah pelayanan prima terkait dengan tugas dan tupoksi kita masing-masing. Di mana di sini kita tuh mempunyai 5 bidang dari sekretariat. 1, 2 bidang aset, 3 perbendaharaan, 4 anggaran, 5 bidang penempatan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu kita lakukan untuk bagaimana cara kita melayani dengan baik kepada masyarakat maupun kepada instansi-instansi yang terkait dengan tugas dan tupoksi kita. Dimana kalau bidang anggaran itu perlu kita transparan dan akuntabel terkait dengan pengelolaan APBD. Yang berikut, kita juga harus punya integritas dalam mencegah korupsi. Dan yang berikut, mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Ini yang saya katakan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini kita itu sangat membutuhkan kepercayaan dalam pelayanan publik. Bagaimana masyarakat mempercayai dengan pelayanan kita sebagai pelayan masyarakat, karena ASN adalah bagian dari pelayan masyarakat. Yang berikut, saya juga sampaikan bahwa melaksanakan tugas sebagai bentuk bela negara non militer, jadi bukan hanya sebagai kategori militer atau tentara atau TNI, tetapi juga ASN sendiri merupakan individu atau bagian dari non militer bela negara. Saya kira itu yang merupakan tugas kita di BPKD sebagai ASN untuk kedepannya mendorong untuk adik ASN atau adik yang mempersiapkan untuk menjadi ASN lebih mengembangkan pelayanan publik yang pribadi. Jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan pelayanan publik dan tugas kita sebagai ASN yang harus kita laksanakan dan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Pak, semoga sehat-sehat selalu dalam bertugas. Terima kasih Pak. Selamat bertugas. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Mika Christian Eka Putra dari Angkatan 6, Kelompok 2, Latsar CPNS 2026 Kabupaten Mamasa. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Mamasa, Bapak Enes Tawaran dan SIP. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Adapun wawancara yang saya akan bawakan hari ini adalah terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak pernah mendengar istilah keutuhan wilayah? Iya, terima kasih. Pertama-tama selamat sudah menjalani proses ini. Banyak yang mau seperti kamu. Keutuhan wilayah
adalah kondisi di mana seluruh jengkal tanah, laut, udara dari suatu negara, khususnya negara kita, NKRI, terjaga dalam kelengkapan, kesatuan, kedaulatannya tanpa terbagi-bagi. Artinya dia utuh dalam konteksnya. Dalam diskusi lain, keutuhan wilayah ini mencakup pertahanan kedaulatan dan dari ancaman luar dan dalam untuk menjamin keamanan serta kesejahteraan bangsa. Baik, Pak. Berarti menurut Bapak sendiri bisa diartikan kalau keutuhan wilayah itu bagaimana kita menciptakan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita. Iya. Menurut Bapak, bagaimana cara kita mengimplementasikan cinta tanah air kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Iya, yang pertama tentu itu bagaimana membuat konstitusi kita itu berwibawa. Caranya itu adalah menjaga agar semua aturan undang-undang itu kita penuhi dan kita lakukan, terutama kalian sebagai ASN. Tidak hanya terbatas sampai di situ saja, tapi kalian mengajak orang lain untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air. Termasuk kamu sering nonton bola kan? Iya. Nah, menonton tim PSSI itu cinta tanah air itu. Jadi rasa kebanggaan terhadap bangsa itu perlu kita pupuk. Oh iya. Terutama untuk kita yang kamu yang masih generasi muda ini. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, menurut Bapak apa itu kedaulatan negara? Kedaulatan negara itu adalah menurut saya itu adalah kekuasaan tertinggi, absolut dan independen yang dimiliki suatu negara terhadap seluruh wilayah, rakyat, bahkan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan asing. Berdasarkan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Itu ada unsur-unsurnya itu, Pak Mika. Unsur-unsur dan sifat kedaulatan negara. Yang pertama ke dalam, yang kedua itu keluar. Dan sifatnya permanen, artinya absolut. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga saya itu terkait dengan keselamatan bangsa. Jadi menurut Bapak sendiri, apa yang Bapak ketahui tentang keselamatan bangsa? Oh ya, terima kasih. Keselamatan bangsa itu adalah prioritas tertinggi tentunya, yang mencakup perlindungan seluruh rakyat, kekayaan dan nilai-nilai negara kita yang sudah termaktub tadi di pertanyaan pertama dan kedua kamu. Iya. Nah itu disitulah kita mengimplementasikannya. Upaya ini didukung oleh sinergi dengan aparat keamanan bersama-sama dengan masyarakat. Dulu ada istilah menunggal TNI, mungkin sekarang masih ada yang seperti itu. Baik, Itu Pak. implementasinya itu Mika, kamu bisa ikut kegiatan bela negara dan ada organisasi bela negara yang dulu waktu saya di Kesbang itu sangat aktif dalam rangka apa 3 pertanyaan yang kamu maksud tadi itu sudah tercakup di dalam SOP cinta tanah air, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Jawabannya sangat mencerahkan saya dan semoga apa yang Bapak sudah jelaskan tadi bisa saya implementasikan di kehidupan saya nanti menjadi ASN. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiffany Unik Angelibe. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara singkat dengan Ibu Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Mamasa, Ibu Andi Armini Mustafa SDMAP. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi, Tiffany. Boleh langsung saja ya Bu? Ya, boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu boleh dijelaskan Bu arti kedaulatan negara, keselamatan bangsa juga keutuhan wilayah menurut pendapat dan Ibu? Kalau menurut pendapat saya tentang kedaulatan negara itu adalah keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah juga itu ada 3 pilar utamanya. Yang pertama itu adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu adalah perlindungan rakyat dari ancaman fisik, mencakup kemandiriannya dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Terus ada juga keselamatan bangsa, yaitu perlindungan rakyat dari ancaman fisik sampai mereka agar tidak terpecah belah atau direbut oleh pihak-pihak lain. Terus ada lagi satu, yang ketiga itu adalah keutuhan wilayah, di mana perlindungan rakyat kesatuan itu dari Sabang sampai mereka agar tidak terpecah belah atau tidak dimasuki oleh orang-orang lain yang akan bisa memecah belah negara kita.
Itu deh. Ya, baik, untuk pertanyaan lebih lanjut Bu, terkait ketiga hal ini, boleh tahu Bu apa saja ancaman yang khususnya di lingkup Kabupaten Mamasa ini? Terkait ancaman di Kabupaten Mamasa, yang pertama itu adalah adanya orang luar yang datang membawa paham yang bertentangan dengan Pancasila. Terus yang kedua, budaya asing yang mungkin tidak sesuai dengan budaya etika di Mamasa. Gitu. Yang ketiga, masih dalam tahap pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Gitu. Terus yang keempat adalah penyalahgunaan narkoba. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bu peran Dinas Kuperindak untuk menjaga ketiga hal ini Bu? Jadi peran Kuperindak yaitu pertama, bagaimana bisa masyarakat Mamasa itu mandiri dan sejahtera dengan membuat membina atau membersamai para UMKM yang ada di Kabupaten Mamasa, itu pertama. Terus yang kedua adalah pengembangan industri lokal, mendorong industri berwawasan lingkungan dan meningkatkan daya saing produk itu dengan berada dalam negeri sendiri. Terus ada juga keselamatan bangsa. Keselamatan bangsa di sini adalah menstabilkan harga bahan pokok, mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok hingga memenuhi kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Mamasa. Terus yang terakhir adalah keutuhan wilayah, pembangunan infrastruktur perdagangan, membangun pasar-pasar tradisional, jika memungkinkan juga ada pasar seni, dan juga kedepannya akan ada Dekranasda sebagai wadah para UMKM atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Mamasa digabungkan dalam satu wadah, yaitu wadahnya Dekranasda. Terus yang kedua adalah pemerataan ekonomi, memfasilitasi promosi usaha dan pameran untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah, itu semua dituangkan nanti dalam Dekranasda. Ya, baik Bu, demikian wawancara singkat ini kepada Ibu di Jakarta. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Sukses Semoga selalu. sehat dan sukses selalu. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Sri Wahyuni, peserta Latsar tahun 2026 angkatan 6 kelompok 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Pada kesempatan ini kami diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu stakeholder atau warga sekitar yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan bela negara, peran dan fungsi dari industri pariwisata. Ada pertanyaan saya, apa peran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dalam melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari menjaga identitas dan kedaulatan bangsa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Sri. Serangkaian dengan tugasnya selama mengikuti program Latsar. Berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dalam melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari menjaga identitas dan kedaulatan bangsa. Nah, Dinas Pariwisata dapat berperan pertama melakukan identifikasi dan dokumentasi budaya lokal. Nah, kita tahu bahwa budaya lokal di Mamasa itu kan beragam, baik itu tradisi, adat kebiasaan, kemudian musik tradisional seperti musik bambu, kemudian kerajinan tangan tenunan maupun situs-situs budaya. Itu harus kita identifikasi dan dokumentasikan sebagai budaya lokal. Kemudian yang kedua, mempromosikan budaya lokal tersebut melalui berbagai media, baik itu media sosial, brosur, website, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya. Dan yang ketiga, kita perlu mengembangkan program pendidikan budaya bekerjasama dengan stakeholder terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dengan program pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal di generasi muda kita. Demikian yang bisa jawaban yang bisa disampaikan. Terima kasih